Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan guna melaksanakan presentasi saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Wahyudi, berasal dari kelas PTKD NIM 194-904-2007. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang peserta perkembangan didik, yang dimana membahas tentang perkembangan individu. Nah, pada bab 1 ini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya. Baik. Oke, saya ke sejarah perkembangan individu dulu. Nah, perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Harlock 1991, Rice 2002. Nah, menurut Harlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak secara kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Nah, perkembangan individu itu sendiri merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. Di antaranya, yang pertama ada perkembangan adalah sumber hidup. Yang kedua, ada perkembangan bersifat multidimensional. Yang ketiga, ada perkembangan bersifat multidireksional. Yang keempat, perkembangan bersifat lentur atau plastis. Yang kelima, perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Dan yang keenam, perkembangan bersifat multidisipliner. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah perkembangan bersifat kontekstual. Nah, pada kesempatan hari ini, perkembangan individu juga mempunyai manfaat. Di antaranya, perkembangan peserta didik itu bermanfaat bagi pendidik tersendiri. Dan yang kedua, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang keempat, bagi peserta didik itu sendiri juga. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani kehidupan tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Dan yang terakhir, yaitu mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, di antara lain, yang pertama itu faktor internal, dari kondisi fisik, ada faktor gizi dan asupan makanan. Dan yang kedua, cacat atau penyakit. Yang kedua, ada faktor psikisnya. Nah, yang kedua itu faktor eksternal, ada di lingkungan fisik dan ada non-fisik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.